Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Dan tetap semangat tentunya untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Kembali lagi bersama Pak Agung dalam pelajaran tematik hari ini, Kamis 2 September 2021. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya ya sayang ya. Kita sudah menyelesaikan subtema 2. Sekarang kita masuk di pelajaran subtema yang ketiga tentang bermain di lingkungan sekolah. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Kita doakan teman-teman kita juga yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan bisa kembali belajar bersama kita. Kita doakan orang tua kita yang sedang sakit. Semoga Allah lekas angkat penyakitnya. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya nak. Dan dilanjutkan dengan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Baik, sudah berdoa semua. Kita lanjut bernyanyi bersama ya sayang ya. Pak Agung ingin mengajak kalian bernyanyi lagu Ayo Belajar terlebih dahulu. Kita bernyanyi bareng-bareng ya. Kita semua anak-anak
Iya, tepuk tangan dong semuanya. Oke, baik. Bagaimana, sudah dipersiapkan belajarnya? Ya, duduk di posisi yang nyaman ya sayang ya. Siapkan pensilnya dan ikuti pembahasan sampai selesai supaya tidak gagal paham ya sayang. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, langsung saja disiapkan buku tematiknya. Kita memasuki subtema yang ketiga ya, pembelajaran awal ya, pembelajaran 1 dan 2. Pak Agung jelaskan terlebih dahulu ya, subtema yang ketiga ini kita akan membahas tentang bermain di lingkungan sekolah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana sih bermain di rumah teman itu atau bermain di rumah ya. Bagaimana bermain di rumah teman? Ya, datang, ucapkan salam, ya izin dengan orang tua teman kita. Kemudian bermain dengan baik ya. Kalau sudah selesai bermain, dirapihkan mainannya dan pamit ya, pamit kepada orang tua teman kita ya setelah selesai dan ingin pulang ya. Jadi bermain di tempat atau di rumah teman kita itu harus dengan sopan santun, karena rumah teman kita itu bukan tempat kita ya. Jadi harus menjaga betul-betul atau baik-baik etika dan sopan santun di sana. Jadi perhatikan ya pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar subtema 3 tentang bagaimana sih kita bermain di lingkungan sekolah. Apa saja yang harus kita perhatikan? Ya, Pak Agung bacakan dulu ya pengantar di judul bermain di lingkungan sekolah ini. Di lingkungan sekolah kita belajar. Kita juga bertemu dengan teman-teman. Nah, selain belajar, kita juga dapat bermain saat istirahat. Banyak sekali kegiatan permainan yang bisa kita lakukan. Namun, bermain di sekolah itu ada aturannya, Nak. Apa saja aturan bermain di sekolah? Mari kita pelajari ya. Kita masuk pembelajaran 1, halaman 81. Silakan dilihat bukunya, halaman 81. Perhatikan bagian atas. Bersikap sopan santun itu harus dibiasakan di mana saja. Salah satunya adalah bersikap sopan di sekolah. Bersikap sopan termasuk salah satu aturan di sekolah yang harus dipatuhi. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, membuat kalimat pertanyaan. Ya, belajar apa? Ya, belajar bahasa Indonesia, membuat kalimat pertanyaan. Mungkin kalian sudah belajar ya sebelumnya tentang ciri-ciri kalimat pertanyaan itu. Masih ingat ada apa saja ciri-cirinya kalimat pertanyaan itu? Ya, ada kata tanya dan ada tanda tanya di akhir kalimatnya. Betul ya. Jadi itu ciri-ciri kalimat tanya. Ada kata tanya dan ada tanda tanya di akhir kalimatnya. Nah, sekarang masih ingat nggak kata tanya itu ada apa saja? Ya, contohnya ada di halaman 81. Ada 5 kata tanya yang harus kita ketahui ya sayang ya. Yang pertama, di mana? Masih ingat? Di mana itu biasa digunakan untuk apa? Ya, untuk menanyakan tempat ya atau lokasi sesuatu ya atau lokasi seseorang. Yang kedua, ada kata tanya kapan. Nih, perhatikan di sini. Kita kerjakan bersama ya. Disiapkan pensilnya. Nah, kata tanya di mana itu biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau menanyakan lokasi. Nah, yang kedua ada kata tanya kapan. Itu biasa digunakan untuk menanyakan waktu. Ya, Nak ya. Kalau kamu ingin bertanya tentang waktu, maka kamu harus menggunakan kata tanya kapan. Misalnya, kapan kamu masuk sekolah? Ya. Misalnya bulan Oktober. Nah, kapan kamu berangkat sekolah? Jam 7. Nah, jadi ketika kamu ingin bertanya tentang waktu, maka harus menggunakan kata tanya kapan. Selanjutnya ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan kegiatan atau menanyakan suatu benda.
Ya, misalnya benda apa yang kamu pegang, ya maka ada kata tanya apa di situ ya. Atau apa yang sedang kamu lakukan. Nah, jadi untuk menanyakan aktivitas sesuatu atau benda, maka kita menggunakan kata tanya apa. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Nah, ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang ya, atau menanyakan tentang pelaku ya. Siapa wali kelas kelas Fatimah? Siapa wali kelas kelas Aisyah ya? Siapa nama temanmu? Ya, berarti siapa itu biasa digunakan untuk menanyakan orang atau nama seseorang ya. Nah, yang terakhir ada kata tanya mengapa ya. Mengapa ini merupakan kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan alasan. Ya, menanyakan alasan sesuatu. Misalnya, kenapa kamu belum sarapan? Apa alasannya ya maksudnya? Jadi aku belum mau makan. Atau mengapa kamu mengerjakan tugas? Nah, berarti jawabannya merupakan alasan ya. Karena aku harus disiplin ya mengerjakan perintah guru. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, pertanyaan mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan ya. Sekarang kita akan berlatih membuat kalimat pertanyaan berdasarkan pengamatan kita terhadap gambar. Ya, gambar yang sebelah kanan. Oke, sekarang Pak Agung beri waktu. Amati terlebih dahulu gambar yang ada di sebelah kanan ini. Ya, gambar murid-murid yang sedang istirahat sekolah. Setelah itu kita akan membuat pertanyaan sesuai dengan gambar yang sudah kita amati. Tentu ya nak, pertanyaan yang kita buat harus sudah ada jawabannya di dalam gambar. Ya, tidak boleh pertanyaan yang kita buat tidak ada jawabannya dalam gambar. Jadi harus pertanyaan itu ada jawabannya dan ada di dalam gambar itu jawabannya. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita sama-sama kerjakan pakai pensil kita masing-masing. Nomor 1, kita akan membuat pertanyaan dari kata di mana sesuai dengan gambar. Kira-kira gimana ya pertanyaannya ya? Iya, bisa. Di mana murid-murid sedang bermain atau di mana murid-murid sedang istirahat? Iya, bisa jawabannya apa? Di sekolah. Bisa ya, karena ini keterangannya di sekolah. Ya, seperti itu. Atau bisa juga di mana Ino atau di mana posisi bola ya itu berada. Nah, di dekat tangga misalnya. Nah, ini kan pertanyaan yang jawabannya ada di dalam gambar. Nah, silakan kalian buat ya. Tidak harus sama seperti yang Pak Agung contohkan. Ya, Pak Agung menjelaskan saja. Kalaupun kalian ingin membuat pertanyaan yang serupa, ya, yang sesuai dengan gambar, itu boleh. Ya, seperti itu. Nomor 2. Pertanyaan dari kata kapan. Kira-kira apa ya? Ya, contohnya, kapan anak-anak atau murid-murid itu istirahat sekolah? Bisa nggak? Bisa, ya. Atau kapan siswa atau murid-murid bermain di sekolah? Ya, pasti jawabannya ada di dalam gambar ya, saat istirahat sekolah atau saat anak-anak istirahat, seperti itu. Nomor 3, kita akan membuat pertanyaan dari kata apa. Masih ingat apa itu untuk pertanyaan apa? Ya, untuk menanyakan kegiatan atau sesuatu. Apa? Contohnya, Pak Agung berikan contoh ya. Apa yang sedang mereka lakukan saat istirahat atau saat istirahat sekolah? Tanda tanya. Ya, jangan lupa di ujungnya diberi tanda tanya ya. Ini ciri tanda tanya harus ada tanda tanyanya. Jadi apa yang sedang mereka lakukan saat istirahat sekolah itu kan ada jawabannya ya. Ada yang sedang bermain lari-larian ya, ada yang sedang menyapa, ada yang sedang apa nih, ingin ke kantin mungkin ya, ada yang ingin main bola. Jadi masing-masing ada jawabannya di dalam gambar. Nah, yang kelima, coba buat pertanyaan dari kata mengapa.
Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Ya, Pak Agung contohkan ya. Mengapa mereka asik saat istirahat sekolah, atau mengapa mereka bermain saat istirahat? Nah, itu bisa. Jadi alasan ya, untuk menanyakan alasan. Atau mengapa mereka berlarian ketika bel istirahat berbunyi? Ya, bisa. Jadi itu adalah kalimat pertanyaan yang harus kalian tulis di bawahnya ya sayang ya, dengan menggunakan kata tanya yang ada. Ya, nomor 1 buat kalimat pertanyaan dari kata di mana, nomor 2 dari kata kapan, nomor 3 dari kata apa, 4 dari kata siapa, dan yang kelima dari kata mengapa. Ya, dikerjakan ya. Ya, ingat jawabannya harus ada di gambar ya. Jadi jangan sampai kita membuat pertanyaan tetapi tidak ada jawabannya di gambar. Ya, seperti itu. Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis 5 pertanyaan dari 5 kata tanya itu, kita lanjutkan ya, halaman selanjutnya 82 dibuka. Masih pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang kata ganti. Ya, oke. Sudah tahu apa itu kata ganti? Ya, kata ganti itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan. Ya, menggantikan sesuatu atau menggantikan posisi kata ya. Jadi beberapa kata bisa digantikan dengan hanya satu kata saja. Ya, kita belajar. Sebelum itu Pak Agung akan bacakan dulu cerita atau bacaan yang berjudul Bermain di Sekolah. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Ratih sedang membaca. Perhatikan ini, kata yang bercetak miring ya. Ratih sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asyik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Donna, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, lihat ya kata yang dicetak miring ya. Di situ ada nama-nama orang, Ratih, ada Ino dan Raka, ada Donna, Monika, dan Riko. Kemudian juga ada kata ganti di sini iya. Ada kata ganti mereka di sini ya, mereka. Nah, sekarang kita perhatikan, Pak Agung jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi ada kata ganti yang bercetak miring yang tadi Pak Agung tunjukkan, yang ini nih, mereka itu kata ganti dan iya. Nah, mengapa pertanyaannya? Mengapa Ratih diganti dengan kata ganti iya pada kalimat berikutnya? Ya, kenapa? Dan juga kenapa Ino dan Raka diganti dengan kata tanya dengan kata mereka? Nah, jawabannya karena kata iya dan kata mereka itu merupakan kata ganti ya, atau kata yang bisa digunakan untuk menggantikan nama-nama ini. Ya, oke, sekarang kita pelajari. Untuk kata ganti iya, lihat sini. Untuk kata ganti iya, ya, kita bisa menggunakan kata ganti iya untuk mewakili ya, atau menggantikan satu ya, untuk menggantikan satu orang. Ya, contoh di sini. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Nah, Pak Guru yang kedua kita bisa ganti dengan kata iya. Ya. Artinya ia di sini menggantikan posisi satu orang, yaitu guru yang sebelumnya atau guru yang terdapat pada kalimat sebelumnya. Ya, jadi kata ganti ini bisa menghemat ya. Iya, jadi kita tidak perlu mengulang menulis kata Pak Guru, tapi kita bisa ganti dengan kata iya. Ya, jadi kalimat yang benar untuk berlatih kata ganti iya adalah tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Nah, ia yang dimaksud siapa?
Pak Guru ya. Jadi kalimat yang kedua, ini kalimat pertama, ini kalimat yang kedua ya. Kalimat yang kedua kalian bisa mengganti ya kata Pak Guru ini dengan sebutan iya ya. Iya itu untuk satu orang. Ya nak ya? Jelas? Baik. Nah, ini kata ganti iya untuk menggantikan satu orang ya di kalimat berikutnya. Ya ingat, ini untuk kalimat kedua ya, bukan kalimat pertama. Kalimat pertama nama orangnya atau nama subjeknya. Ya di sini Pak Guru orangnya ya. Nah, kalimat kedua baru kita ganti dengan iya. Ya, jadi kata ganti ini untuk kalimat berikutnya ya sayang ya, bukan kalimat pertama. Nah, selanjutnya ada kata ganti mereka. Mereka itu digunakan ya, atau kata ganti mereka digunakan untuk menggantikan ya dua orang atau lebih ya di kalimat berikutnya. Ya, sekali lagi, kata mereka bisa kita gunakan untuk mengganti ya dua orang nama atau dua orang atau lebih di kalimat berikutnya atau kalimat yang kedua. Contoh di sini ya, contoh ya. Ada kalimat pada Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Kalimat yang kedua diulang lagi. Edo, Raka, dan Garnis mendapat nilai yang terbaik. Nah, karena ini sama, jadi kalimat yang kedua, tiga nama ini bisa kita ganti dengan kata iya, dengan kata mereka ya. Jadi seperti ini kalimatnya yang tepat. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Mereka, lihat ini, mereka mendapat nilai yang terbaik. Nah, mereka ini siapa yang dimaksud? Iya, mereka yang dimaksud itu adalah Edo, Raka, dan Garnis. Jadi kita belajar hari ini bahwa kata ganti mereka dan kata ganti ia bisa menggantikan ya, menggantikan posisi seseorang atau posisi orang dalam kalimat yang pertama. Kalau ia itu menggantikan satu orang ya di kalimat berikutnya. Nah, kalau mereka itu menggantikan tiga orang ya di kalimat berikutnya. Jadi tidak perlu diulang lagi. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Edo, Raka, dan Garnis mendapat yang terbaik. Ya, tidak perlu diulang lagi. Cukup mengganti dengan kata mereka. Ya, sekali lagi Pak Agung bacakan. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Mereka mendapat nilai yang terbaik. Nah, kita belajar. Mereka itu menggantikan Edo, Raka, dan Garnis di kalimat yang kedua. Seperti itu anak ya. Bagaimana? Paham? Ya, sekali lagi iya atau ya ini ya, perhatikan iya itu untuk menggantikan satu orang ya di kalimat berikutnya. Kalau mereka untuk menggantikan dua orang atau lebih ya di kalimat berikutnya atau kalimat yang kedua. Ya, sekarang kita latihan halaman 83, ayo menulis. Kita kerjakan sama-sama ya sayang ya. Nomor 1. Perhatikan jumlah orangnya. Kalau satu kita ganti pakai apa kalimat berikutnya. Kalau dua orang atau lebih kita ganti pakai kata apa kalimat berikutnya. Nomor 1. Haris dapat mengerjakan ujian dengan baik. Ya, kalimat yang kedua, titik-titik, mendapat nilai tertinggi di kelas. Ya, ini Haris satu orang atau dua orang? Satu orang. Maka kita ganti dengan apa? Iya dengan iya ya. Dengan iya. Berarti ia mendapat nilai tertinggi di kelas. Nomor 2. Iva membeli es krim di kantin. Ya, kata ganti yang tepat apa? Ia atau mereka? Iya, betul. Ya, Iva membeli es krim di kantin. Ia memakan es krim bersama teman. Ya, jadi ia ini menggantikan Iva di kalimat yang kedua. Karena satu orang. Ya, nomor 3. Banyak murid mengantri di perpustakaan. Ya, di sini dua orang atau lebih ya, banyak. Ya, banyak, bukan satu orang kalau banyak itu. Banyak itu lebih dari satu orang. Bisa 2, bisa 3, bisa 10 ya.
Banyak murid mengantri di perpustakaan. Nah, untuk menggantikan banyak ini bisa kita tulis apa di sini? Iya, betul. Mereka. Nah, mereka mengantri untuk meminjam buku. Pinter. Nomor 4. Pak guru sedang rapat di ruang guru. Titik-titik membahas hasil ulangan siswa. Nah, di sini Pak guru itu sendiri atau banyak orang? Sendiri. Kalau satu orang atau sendiri, maka kita bisa menulis kata gantinya apa? Iya atau mereka? Iya. Ya, sudah. Kalau sudah ditulis di buku, kita lanjutkan matematika ya sayang ya. Bagaimana bisa dipahami? Ya, ini untuk kata ganti ya dalam pelajaran bahasa Indonesia dipelajari dan dipahami baik-baik. Kata ganti iya dan kata ganti mereka serta tempatnya ya. Kalau iya untuk menggantikan satu orang, kalau mereka untuk menggantikan lebih dari satu orang. Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, masih semangat? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu matematika. Nah, ini kita akan belajar pelajaran yang baru tentang pembagian. Ya, tentang apa? Pembagian. Oke, sebelumnya kita sudah tahu ya bagaimana mengerjakan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya, kita sudah belajar. Operasi campuran juga kita sudah belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian. Bagaimana cara kita memahami matematika terkait pembagian ini ya. Lihat baik-baik. Ada cerita di sini ya. Masih di halaman 83 bagian bawah. Bel bunyi, bel sekolah berbunyi. Murid-murid kembali ke kelas untuk belajar matematika. Kakak mempunyai 6 balon. Perhatikan bilangannya. Kakak mempunyai 6 balon. Nah, iya itu tadi apa? Kata ganti siapa? Kakak ya. Kata ganti untuk kakak ya. Berarti iya ini adalah kakak yang dimaksud. Kakak mempunyai 6 balon. Ia akan membagikan balon tersebut kepada Ino, Beta, dan Lina. Berapa balon yang diterima mereka? Mereka ini untuk siapa? Ya, untuk 3 nama ini ya. Untuk Lina, Beta, dan Ino. Nah, sekali lagi, perhatikan bilangannya dan perhatikan kalimatnya. Kakak punya 6 balon nih. Punya 6. Ya. Kemudian ia atau kakak ini akan membagikan balon itu kepada 3 orang. Ya. Kakak akan membagikan balon itu akan membagikan kepada 3 orang. Nah, berapa balon yang diterima? Berarti 6 balon yang dimiliki oleh kakak akan dibagikan ya atau akan dibagi kepada Ino, Beta, dan Lina. Ada 3 orang ya. Berarti 6 dibagi 3 orang atau dibagi 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? 6 dibagi 3. Oke, kita perhatikan halaman berikutnya. Cara menyelesaikan soal pembagian, perhatikan baik-baik. Yang pertama, ya, kita kurangi, ya kan tadi soalnya berapa? 6 dibagi ya 3. Ya enggak? Soalnya seperti ini kan? Nah, yang pertama, langkah pertama, kita kurangi ya. Kita kurangi 6 ini dengan 3 berulang-ulang sampai nanti hasilnya 0. Ya. 6 kurang 3 sama dengan berapa? 3. Ini langkah 1. Ya, kita hitung berapa langkahnya nanti, baru itu jawabannya. Baru 3 ini dikurang lagi 3. Berapa ketika kurang 3? 0. Nah, langkah yang kedua. Berarti kita kurangi bilangan ini dengan pembagiannya. Kalau dibagi 3 berarti kita kurang 3.
Kita kurang 3 terus. 6 kurang 3 sama dengan 3. 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, ada berapa banyak langkah? Itulah jawabannya. Di sini ada 2 langkah ya. 6 kurang 3 sama dengan 3. Masih ada 3 nih sisanya. 3-nya kita kurang lagi dengan 3 sama dengan 0. Ada berapa langkah? 2. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Ya, seperti ini. Bisa kalian buat langkahnya dengan ke samping seperti ini ya. Bisa juga kalian berlatih pembagian ini langkahnya ke bawah. Misalnya 6 dikurang 3. Berapa? 3. 3 kurang 3 sama dengan berapa? 0. Habis ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Bisa juga dengan seperti itu caranya. Ya. Jadi sekali lagi, pembagian ini artinya kita mengurangi bilangan tersebut secara berulang-ulang ya. Seperti itu. Sebanyak pembagiannya ada berapa? Kalau ini 3 berarti kita kurang 3 sampai habis. Ya, kita kurang 3 ini sampai habis, sampai 0. Contoh ya, contoh soal. Pak Agung akan buat contoh soal yang lain ya supaya kalian lebih paham. Pak Agung hapus dulu. Nah, Pak Agung buat contoh soal yang lain ya dengan cara yang tadi Pak Agung sudah ajarkan. Misalnya di sini ada soal berapa ya? Misalnya 8 dibagi 2 sama dengan. Nah, berapa 8 dibagi 2? Kita pakai cara yang tadi ya. Ke bawah ya. 8 dikurang 2. Berapa? 8 dikurang 2 berapa? 6. Langkah 1. Nah, sekarang 6 kita kurangi juga dengan 2. 6 kurang 2 berapa? 4. Iya, langkah yang kedua. Nah, belum habis kan? Masih 4. Kita kurangi lagi. 4 kurang 2. Berapa? 2. Iya, langkah yang ketiga. Udah habis? Belum, masih ada sisa. Nah, sekarang sisanya 2. Kita kurang dengan 2 lagi. Berapa 2 kurang 2? 0. Habis ya? Oke, ada 4. Nah, berarti ada berapa langkah di sini? 4 langkah. Nah, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Seperti itu ya nak ya cara mengerjakan soal pembagian. Kalian bisa terus berlatih di rumah. Sekarang Pak Agung akan mencontohkan ya. Di sini juga ada coba latihan di sini mengerjakan soal pembagian halaman 84 bagian bawah. Ayo berlatih. Ya, seperti ini dipahami dulu ya. Kalau sudah Pak Agung akan hapus. Kalian bisa screenshot atau bisa capture ya penjelasan Pak Agung yang ingin kalian tulis ya, supaya kalian lebih memahami ya, bisa dibuat latihan sendiri atau soal-soal sendiri di buku tulis kamu. Oke, kita lanjutkan. Ada contoh soal di sini yang harus kita kerjakan. Nomor 1, halaman 84 bagian bawah. Kerjakan soal-soal berikut ini ya dalam bentuk cerita ya. Ada 10 permen, ya ingat 10 dibagikan kepada 5 orang anak, berarti 10 dibagi 5. Berapa jumlah permen yang diterima setiap anak? Gimana tadi? 10 dibagi 5, berarti kita kerjakan 10 dikurang 5. 10 kurang 5 berapa? Iya, 5. Apakah sudah habis? Belum ya, ini langkah pertama, belum habis. Kita kurangi lagi 5. 5 kurang 5 berapa? 0 ya, baru habis. Berapa langkah di sini? 2 langkah. Berarti 10 dibagi 5 jawabannya adalah 2. Berarti setiap anak itu mendapatkan berapa permen? 2 permen. Nah, seperti itu ya cara menjawabnya. Nomor 2. Ada 15 kunci yang akan dijadikan 3 kelompok. Berapa jumlah kunci pada setiap kelompok? Berarti di sini ada 15 kunci ya.
dibagi ke berapa kelompok? 3. Berarti 15 bagi 3. Kita selesaikan ya ke bawah ya. 15 dikurang 3. Berapa? 12. 12 kurang 3. Berapa? 9. 9 kurang 3. 6. Iya, betul. 6 kurang 3. 3. Iya, 3 kurang 3. 0. Iya, sudah habis. Kita hitung berapa langkah? 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Nah, berarti 15 dibagi 3 sama dengan berapa? 5. Berarti setiap kelompok mendapatkan 5 kunci. 5 kunci. Seperti itu ya sayang ya cara mengerjakannya. Oke, sekarang kita selesaikan soal bagian B. Masih di halaman 85. Pak Agung hapus dulu ya. Seperti ini ya, di screenshot atau pahami baik-baik cara menyelesaikannya. Ya, sekarang kita akan kerjakan bagian B. Ini langsung dalam bentuk soal ya, jadi kita langsung kerjakan saja ya. Nah, ini dihapus tadi 5. Nomor 1, 6 dibagi 3. Nah, di sini kita tinggal isi nih titik-titik yang sudah ada ya. 6 dibagi 3 sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3 langkah pertama. 3 dikurang 3 sama dengan 0 langkah kedua. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, nomor 2 kita kerjakan. 12 dibagi 6. Ya, kita lihat hasilnya ya. 12 dikurang 6 dulu, hasilnya berapa? 6. Ya, jadi 6 yang ada kita kurang lagi dengan 6. Berapa? 0. Iya, ini langkah pertama, ini langkah kedua. Berarti 12 dibagi 6 hasilnya? Iya, sama, 2 juga ya. Nomor 3. 12 dibagi 4. Ya, kita ikuti langkahnya. 12 berarti kita kurangi berapa di sini? 4. Berapa 12 kurang 4? Iya, 12 kurang 4 adalah 8. Nah, 8 kita kurang lagi 4. Belum habis ya. Berapa 8 kurang 4? 4. Sudah habis? Belum. 4 kita kurang lagi. 4 kurang 4. Sama dengan? Iya, 0. Ya, ada berapa langkah? 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nomor 4, 18 dibagi 6. Ya, kita ikuti langkahnya. Berarti 18 kurang berapa? Iya, kurang 6. Berapa 18 kurang 6? Iya, 12. Sudah habis? Belum, kita kurang lagi. 12 dikurang 6. Berapa 12 dikurangi 6? Iya, 6, betul. Sudah habis? Belum ya. Kita kurang lagi. 6 dikurang 6. Berapa 6 kurang 6? Iya, 0. Ada berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, seperti itu cara pembagian. Mudah bukan? Ya, silakan kalian berlatih terus ya nak di rumah untuk soal-soal pembagian ini. Kalian bisa latihan mengerjakan soal-soal yang kalian buat sendiri pembagian. Atau boleh kalian meminta dibuatkan soal oleh ibu ya atau oleh ayah kalian. Nanti kalian kerjakan dengan cara yang sudah Pak Agung ajarkan ini ya sayang ya. Oke, bisa dipahami? Baik, alhamdulillah kalau bisa kita lanjutkan pembelajaran yang kedua, halaman 87. Ya. Nah, di halaman 87 ini kita akan mengamati gambar ya. Pak Agung bacakan bagian atasnya. Setiap tempat di sekolah memiliki aturan yang berbeda. Nah, kita harus mengetahui aturan-aturan tersebut. Dan kita juga kalau sudah tahu harus apa? Harus mematuhi semua aturan tersebut. Sebagaimana di rumah
juga ada aturan. Di sekolah juga ada aturannya. Oke, sekarang kita simak dulu gambar yang ada di bagian atas. Ada 2 gambar nih. Lihat ya gambar ini. Ada gambar ruang-ruang yang ada di sekolah. Pertama, apa nama kedua ruangan pada gambar? Tahu nggak? Kalau ini gambar apa nih? Ya, betul. Gambar ruang kelas ya. Gambar ruang kelas. Kalau ini gambar apa? Banyak buku di situ kayaknya tuh. Gambar perpustakaan. Lalu yang kedua, apa gunanya atau apa kegunaan kedua gambar itu? Kelas biasanya digunakan untuk apa? Untuk melakukan proses belajar mengajar. Ya, kalau perpustakaan untuk membaca ya, untuk membaca buku atau mencari buku. Nomor 3, bagaimana sikap yang baik saat berada di ruangan tersebut? Kalau kalian ada di ruang kelas, nanti nih kalau sudah masuk kelas, ada di ruang kelas, apa sikap yang baik kalau ada di ruang kelas? Iya, menjaga kebersihan ruang kelas ya. Tidak mencoret-coret dinding ya. Tertib ketika guru sedang menjelaskan. Nah, itu adalah sikap-sikap yang baik ketika kalian berada di ruang kelas ya. Nah, kalau ada di perpustakaan ya berarti kalian tidak boleh berisik ya. Mencari buku ya, membaca buku dengan tenang. Nah, itu sikap yang baik. Nih, di bagian bawah ada bacaan yang berjudul tertib di lingkungan sekolah. Pak Agung bacakan ya, perhatikan dan disimak baik-baik. Siapa tahu jarak dekat ini kalian akan masuk ke sekolah, jadi harus betul-betul paham tentang aturan yang ada di dalam sekolah. Ya, Pak Agung bacakan. Kelas adalah tempat untuk belajar. Murid-murid tidak bermain-main di dalam kelas. Perpustakaan adalah tempat membaca buku. Membaca di perpustakaan tidak boleh gaduh. Kantin adalah tempat menyantap makan siang. Saat memesan makanan, kita tertib mengantri. Di manakah tempat untuk bermain? Ya, jika ingin bermain, bermainlah di halaman sekolah. Bermainlah permainan yang tidak berbahaya. Nah, di sini ditekankan atau digarisbawahi bahwa masing-masing ruangan itu ada kegunaannya tersendiri. Ya. Kalau kita ingin bermain dengan teman, apakah boleh di kelas? Tidak boleh. Apakah boleh di kantin? Tidak boleh. Apakah di perpustakaan boleh? Tidak boleh juga. Terus kalau main di mana dong, Pak? Ya, bermain di halaman sekolah. Ya. Kalau kantin itu fungsinya untuk makan atau untuk istirahat. Perpustakaan itu fungsinya untuk membaca buku. Dan kelas itu fungsinya untuk belajar. Jadi kalau ingin main pada saat istirahat di halaman sekolah ya, Nak. Seperti itu. Sekarang perhatikan ini, kita akan beri tanda centang bagi pernyataan sikap yang benar. Nomor 1, aku dapat bermain bola di dalam kelas. Apakah boleh bermain bola dalam kelas? Tidak boleh, berarti tidak benar ya. Kita biarkan saja. Nomor 2, kita harus menjaga ketertiban di lingkungan sekolah. Sikap yang benar? Iya, kita checklist. Aku tidak mau antri saat membeli makanan di kantin. Apakah itu sikap yang benar? Tidak ya. Masa tidak mau antri? Ya, nomor 4. Suasana hening di perpustakaan membuat nyaman membaca. Apakah ini pernyataan yang benar? Iya. Baik. Sudah dipahami ya? Jadi ruangan di dalam sekolah itu masing-masing memiliki fungsi atau memiliki kegunaan yang harus kita pahami. Kantin untuk apa? Ruang kelas untuk apa? Perpustakaan itu untuk apa? Nah, kalau mau istirahat atau bermain di mana? Ya, jadi kita sudah tahu ya sekarang ya. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir, di sini tadi masih berkaitan dengan pembagian ya, masih berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu sifat benda yang sudah kita pelajari sebelumnya sayang ya. Jadi Pak Agung berikan tugas kalian mengerjakan halaman 90.
Sebelum itu kalian baca dulu cerita yang ada di halaman 89 ya nak, yang berjudul Makan Siang Ino. Pak Agung bacakan dulu sebentar. Setelah berolahraga, Ino merasa sangat lapar. Saat istirahat, Ino membeli makan siang. Makan siang Ino adalah nasi, ikan, sayur. Nah, Ino juga membeli segelas susu hangat. Tampak asap mengepul dari gelas susu itu. Setelah makan, tenaga Ino pun pulih kembali. Ino siap untuk belajar. Nah, di sini ada ada dua, bisa Pak Agung sebut dua soal yang harus kalian kerjakan sebagai tugas hari ini, yaitu menulis jawaban yang ada di titik-titik ini ya. Ino makan titik-titik apa saja tadi yang sudah disebutkan. Nah, makanan ini berwujud apa di sini? Apakah berwujud padat, cair, atau berwujud gas? Kita sudah belajar ya perbedaan ketiga benda ini ya. Benda padat itu ciri-cirinya apa, benda cair itu ciri-cirinya apa, benda gas itu ciri-cirinya apa. Kita sudah belajar ya. Ya, kalau sudah belajar pasti bisa dong. Makanan-makanan, minuman itu wujudnya apa? Ino minum apa? Minuman Ino wujudnya apa? Dari gelas tampak apa tadi? Mengepul, kepulan itu berwujud apa? Nah, silakan kalian kerjakan dan kalian cari di sini ada 5 benda ya yang ada di sekitarmu ya, boleh di rumah atau boleh di sekitar rumah kalian. Dan kalian tulis ciri-ciri benda itu. Kalian amati dulu bendanya, kemudian kalian tulis ciri-ciri benda itu. Kemudian kalian tentukan apakah benda yang kalian perhatikan itu adalah benda yang berwujud padat, cair, atau gas. Ya. Sebisa mungkin kelima benda itu beragam ya, tidak padat semua atau tidak cair semua. Jadi ada padatnya, ada cairnya, ada gasnya, seperti itu. Baik, itu tugas kita hari ini tentang tematik ya, sudah cukup panjang. Terima kasih banyak sudah memperhatikan pembelajaran tematik hari ini bersama Pak Agung. Silakan kalian foto jika sudah selesai ya, Pak Agung ulang kembali. Tugasnya mengerjakan halaman 90 bagian atas dan bagian bawah, mencari benda dan memperhatikan bendanya. Demikian kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tepuk semangat sekali lagi ya nak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jaga kesehatan ya nak ya. Berbakti sama orang tua ya di rumah, nurut sama kakak, sama adik ya, sama adik sayang ya. Dan jaga kesehatan selalu, bantu orang tua di rumah. Semoga kalian tetap semangat melanjutkan pembelajaran setelah ini ya. Iya, Pak Agung akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.